Udah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Oke ya, ketemu lagi kita di At-Tuhfah As-Saniyah ya, melanjutkan syarah Jurumiyah. Kemarin kita masih di tanda-tanda isim ya, alamatul ismi. Kemarin sampai tanda-tanda isim yang ketiga, yaitu masuknya al atau alif lam. Kemudian sekarang kita ke tanda-tanda yang keempat ya. Oke, itu ada seperti yang terlihat di layar ya. Al-alamatur rabi'atu, alamat atau tanda yang keempat. Dukhulu harfin min hurufil khafdi, masuknya satu huruf dari huruf-huruf khafad ya, atau huruf-huruf jar. Contoh misalkan zahabtu minal baiti ilal madrasati, saya pergi dari rumah ke sekolah. Fakulun minal baiti wal madrasati ismun, gitu ya. Kullun di depannya ada min, jadi sebetulnya dia ada mudhof ilaihnya ya, tapi mudhof ilaihnya dihapus. Pokoknya setiap melihat kata kullu kemudian di depannya ada min, berarti mudhof ilaih dari kullunya dihapus, berarti si mudhof ilaihnya diganti dengan tanwin, jadilah kullun ya. Asalnya fakullu kalimatin minal baiti, gitu kurang lebih kalau saya tebak ya. Fakullun minal baiti wal madrasati ismun, maka masing-masing dari kata al bait dan al madrasah itu adalah isim. Alasannya apa? Lidukhuli harfil khafdi alaihima. Pertama, alasan al bait dengan al madrasah itu dikarenakan masuknya huruf khafad, huruf jar ke keduanya, yaitu min dan ila. Alasan yang kedua, wali wujudi al fi awwalihima, dan dikarenakan adanya al di awal keduanya, al baitu al madrasah ya. Kemudian alasan yang ketiga yang tidak ada di buku gitu ya, apa? Liwujudil kasroti fi akhirihima, adanya kasroh di akhir keduanya ya, karena cuma isim yang bisa berubah harokatnya dari domah jadi kasroh, cuma isim ya, cuma isim. Kemudian jadi tiga ya, ada min, ada al, ada kasroh ti. Wa huruful khafdi, dan huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar, wahiyah, yaitu ini sebagian ya dari huruf-huruf jar yang ada di, berbeda dengan yang di alfiyah ya. Ini kan jurumiyah nggak usah yang susah-susah. Yang pertama adalah min, walaha ma'anin, dan min dia memiliki makna-makna. Minha hanya kembali ke ma'anin ya. Minha diantara makna-maknanya adalah alibtida'u, yaitu permulaan. Makna setiap huruf jar bisa dilihat misalkan di alfiyah dengan syarahnya juga ada ya, atau misalkan di kitab-kitab yang khusus mengenai huruf-huruf ma'ani ya, awamil mi'ah gitu ya, karangan Al-Jurjani atau Mughni Labib atau Rasful Mabani, banyak lah ya. Nah, min itu diantara maknanya adalah permulaan. Contoh, nahu safartu minal Qahiroti, saya safar bepergian dari Qahiroh. Maksudnya
dimulainya dari Kairo. Kemudian ila wa min ma'aniha, di antara makna-makna ila adalah alintihau, ending. Lawan dari ibtida adalah intiha, ya. Nahu contohnya misalkan seperti safartu ya ilal Iskandariyati. Aku pergi ke Alexandria. Gitu ya, Iskandaria itu Alexandria. Gitu ya. Atau bisa juga digabung safartu minal Qahirati ilal Iskandariyati. Ya, seperti subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berarti mulainya dari Masjidil Haram, berakhirnya di Masjidil Aqsa. Itu ya makna ibtida dan intiha tuh ya. Kemudian an wa min ma'aniha, dan diantara makna-makna dari an itu adalah ya mujawazah. Jawaza yujawizu mujawazah. Jawazah itu artinya adalah ngelewatin. Contoh, romaitu sahma anil qausi. Aku melemparkan, melesatkan anak panah anil qausi. Ya terjemahannya dari, ya sering diterjemahkan dengan dari ya. Nah, ngelewatin qaus. Qaus itu kan busur panah ya. Ketika dilepasin kan dia ngelewatin gitu maksudnya ya, mujawazah tuh. Ya, memang sih paling gampang terjemahin an itu dari sama dengan min ya. Aku melemparkan, aku melesatkan, menembakkan anak panah dari busur. Qaus itu busur. Wa kana qaba qausaini au adna. Kemudian ala wa min ma'aniha al-isti'la'u, di antara makna-makna ala itu adalah isti'la, di atas ya. Ala memang dari ulu, isti'la ya. Contoh su'idtu 'alal jabali. Ya, aku mendaki ya ke atas gunung. Gitu ya, memang dia ke atas. Sama seperti al-kitabu 'alal maktabi. Berarti si kitabnya memang di atas meja. Kemudian fi wa min ma'aniha az-zarfiyatu, di antara makna-makna dari fi adalah zarfiyah, zorof, keterangan tempat atau keterangan waktu. Al-ma'u fil kuzi, air tersebut di dalam kuz, ya di dalam wadah. Kemudian rubba wa min ma'aniha, di antara makna-makna rubba itu adalah at-taqlil, penyedikitan ya. Taklil itu maksudnya adalah jarang ya. Rubba rajulin karimin qabalani, gitu ya. Jarang sekali laki-laki mulia atau dermawan menemuiku, gitu ya. Wal ba'u wa min ma'aniha at-ta'diyatu, dan ba di antara makna-makna huruf jar ba itu adalah at-ta'diyah, memuta'addikan ya. Memuta'addikan fiil yang asalnya fiil maklum, yang asalnya fiil lazim menjadi fiil muta'addi, yang asalnya enggak perlu objek jadi butuh objek. Marartu bil wadi, aku ngelewatin lembah tersebut. Jadi bil wadi ya, secara harokat jar majrur, secara makna dia maf'ulun bihi dari marartu. Jadi marartu ketika kemasukan bi ya, dia jadi fiil muta'addi. Gitu kurang lebih ya. Wal kafu, dan huruf kaf wa min ma'aniha, di antara makna-maknanya adalah at-tashbihu, tashbih. Syabbaha yusyabbihu, tashbih, penyerupaan ya. Laila kal badri, si Lela seperti si Badr, bukan maksudnya. Badr mah laki-laki, Lela perempuan. Maksudnya Badr di situ tuh adalah bulan purnama. Laila kal badri, si Lela seperti bulan purnama. Apanya? Ya di sini tidak disebutkan ya wajhus syabahnya, glowingnya ya. Zaman sekarang nyebutnya glowing bukan cahaya ya. Gitu. Si Lela seperti bulan purnama, glowing maksudnya ya, cerah. Nah lihat kemudian berikutnya adalah lam, walamu wa min ma'aniha, di antara makna-makna huruf jar lam adalah al milku, kepemilikan. Al malu li Muhammadin,
harta tersebut milik Muhammad, karena Muhammad bisa memiliki harta, menggunakan harta, memiliki, melepaskan, membelanjakan harta. Itu yang disebut dengan al-milku ya, lil milki. Kemudian yang kedua al-ikhtisas ya, pengkhususan. Contoh al-babu lid-dari wal hasiru lil masjidi. Pintu tersebut untuk rumah ya, dan hasir dan pasir tersebut untuk masjid. Mirip sebetulnya ya, cuman karena rumah itu tidak bisa memiliki pintu ya, dua-duanya benda mati lah ya. Maka kita tidak bisa menyebutnya dengan al-milku karena rumah tidak bisa memiliki. Ya, kalau memiliki itu kan berarti rumah nyari pintunya sendiri kan, enggak, kita manusia yang nyariin pintu buat rumah. Kemudian al-istihqaq ya, kalau al-istihqaq ada di bawah sebetulnya ya. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Alhamdu sesuatu yang maknawi, Allahi sesuatu yang zati ya. Nah, kalau kita lihat dari huruf jar ini, min ila an ala fi rubba, ini semuanya terdiri dari 2 huruf atau 3 huruf ya. Min 2 huruf, ila 3 huruf, an 2 huruf, ala 3 huruf, fi 2 huruf, rubba 3 huruf. Kemudian alba, al-kaf, al-lam. Jadi kalau 2 huruf atau lebih dibaca sekaligus min, tidak dibaca satu-satu mim nun, enggak, dibacanya min. Tapi kalau yang terdiri dari 1 ya, seperti ba ya, maka dibaca dengan namanya al-ba'u, bukan bi. Bahkan harokatnya bi ya, enggak. Min itu kan harokatnya mi dengan an. Ya, kita tidak menyebutnya mim nun tapi min. Nah, ba tidak disebut bi tapi al-ba'u. Gitu ya. Kaf lam juga sama ya. Ka al-ka enggak, atau li atau la enggak. Karena dia 1 huruf hijaiyah, jadi dia disebut namanya. Kalau 2 huruf hijaiyah ke atas disebut langsung hurufnya dan harokatnya. Kemudian di situ tidak ada ya, tapi di situ ada tuh dhabitul milki, itu ada di situ ya. Sama apa ya? Itu cetakan siapa? Syekh Muhammad Muhyiddin juga? Iya. Oh, keren dong. Dhabitul lamil milki ya, kriteria ya, karakter dari lam al milki itu adalah antaqa'a baina zataini, silam tersebut terletak di antara 2 zat. Wa tadkhulu ala man, dan silam tersebut masuk ke orang, yutasawwaru minhul milku, masuk ke orang yang ya tergambar kepemilikan ya, mungkin bagi dia itu untuk memiliki ya, tergambar lah ya. Kemudian wadobitul lamil ikhtisas, sedangkan lam ikhtisas ya, dobitnya kriterianya adalah antaqa'a baina zataini, silam tersebut terletak di antara 2 zat, wa tadkhulu, dan silam tersebut masuk ala ma, masuk ke benda, ma di situ. Kalau di atas man orang, kalau ma benda. Masuk ke benda yang la yutasawwaru minhul milku ya. Gitu, yang tidak terbayang dari benda tersebut kepemilikan. Kal masjidi waddari, seperti masjid dan dar dan rumah. Tidak terbayang kalau masjid dan rumah itu memiliki pintu, maksudnya punya sendiri gitu ya. Yang namanya memiliki itu kan bisa ya dicari, dilepasin. Ini kan uang saya cari, saya lepasin, saya belanjain, terserah saya. Tapi kalau jadi sesama kata benda tidak bisa saling memiliki. Yang bisa memiliki itu adalah yang berakal memiliki ya, yang tidak berakal. Kalau yang ikhtisas, yang tidak berakal dengan yang tidak berakal lagi, gitu katanya. Walamul istihqaq, dan lam istihqaq hiyallati taqa'u baina ismi zatin ya, lam yang terletak di antara isim zat, kalafzil jalalati, seperti lafaz Allah, wasmi maknan, dan isim makna seperti alhamdu. Alhamdu isim makna, lafzul jalalah isim zat. Yaitu yang disebut dengan istihqaq ya. Oke, berikutnya.
Wa min hurufil khafdi, dan di antara huruf khafad juga huruful qasami, yaitu huruf-huruf sumpah yang 3. Wahia salah satu ahrufin, dan huruf qasam ini ada 3 huruf. Al awalu, yang pertama adalah al wawu, yaitu wawu. Bukan wawu yang artinya dan, ini nah inilah yang disebut dengan wawu qasam, wawu yang artinya sumpah, wawu yang artinya demi. Wahia la tadkhulu illa ala lismi zahiri. Nah, wawu qasam itu tidak masuk kecuali ke isim zahir. Berarti wawu qasam tidak bisa masuk ke isim domir. Nahu contohnya seperti wallahi, demi Allah. Kemudian nahu contohnya yang lagi adalah wattur, wa kitabim mastur. Wa yang kedua wa kitabim mastur itu wawu atop. Wawu qasamnya adalah watturnya, wawu yang ada di wattur. Kemudian wattini wa zaituni wa turisinina, yang wawu qasamnya yang pertama. Wa zaitun wa turisin itu wawu atop. Gitu ya. Kemudian ya, itu wawu ya. Kemudian huruf qasam yang kedua wasani al-ba'u, yaitu ba. Wala yahtassu bilafdin duna lafdin, dan ba ini tidak khusus di satu lafad tanpa lafad yang lainnya. Bal tadkhulu ala lismi zahiri, bahkan si ba ini ya masuk ke isim zahir. Ya, nahu seperti misalkan billahi la ajtahidanna, demi Allah saya akan benar-benar rajin. Wa ala domir, dan masuk ke dalam isim domir juga. Ya Allah bika la adribannal kasula, demi Allah, karena kita kalau bersumpah harus dengan Allah ya. Demi kamu, kamunya Pak Guru, bukan ya, harus ke demi Allah. La adribannal kasula, saya benar-benar akan memukul orang pemalas. Kemudian yang ketiga wasalisu ata'u ta, wala tadkhulu illa ala lafdil jalalati, dan ta tidak masuk kecuali ke lafaz Allah saja ya. Kalau yang wawu dan ba ya, lafaz Allah itu bisa kemasukan tiga-tiganya. Wallahi bisa, billahi bisa, taullahi wajib malah ya. Nah, wawu dan ba bukan hanya ke lafaz Allah saja ya, tapi juga masuk ke lafaz yang lainnya. Nah, yang khusus untuk lafaz Allah saja adalah huruf ta. Taullahi ya, ini enggak lumrah, yang lumrah sering kita ucapkan adalah wallahi. Padahal sebetulnya ya kalau pakai ta itu lebih kuat kalau menurut saya. Kenapa? Karena untuk lafaz Allah itu ada yang khusus, yaitu lafaz ta. Seperti misalkan wa tallahi la akidanna asnamakum, demi Allah saya benar-benar akan memperdaya patung-patung kalian. Itu ya huruf qasam tuh ya, dan itu semuanya adalah huruf jar. Ya, kemudian nah ba di situ ada ba ya. Mirip ba huruf qasam dengan ba huruf jar yang li ta'diyah tadi, sama-sama huruf jar, hanya beda maknanya. Maka di antara makna huruf jar itu kalau dibahas tadi ada li ta'diyah gitu kan, ada ba listi'ana, ada ba lil ilsaq. Nah, ini ada ba lil qasam. Jadi makna huruf jar ba itu banyak banget ya. Bisa untuk qasam, bisa untuk ilsaq, ta'diyah, banyak ya, bukan makomnya di sini ya. Berikutnya alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Qala al-muallifu rahimahullahu ya, wal fi'lu yu'rafu biqad, dan fi'il diketahui dengan qad. Qabdal langsung dibacanya qad. Wasinu sin, bukan sa. Biqad wasa wasaufa enggak, sin ya, karena dia satu huruf dibacanya sin aja. Ya, yu'rafu biqad wasini wasaufa wata itta'nisi sakinati. Diketahui sebuah fi'il itu melalui adanya qad, adanya sin sebelumnya, adanya saufa sebelumnya. Qad sin saufa ada di sebelum fi'il.
Qad dengan fiil itu disepasi, sin dengan fiil tidak dikasih spasi karena satu huruf, saufa dengan fiil dikasih spasi. Kemudian wa ta'i ta'nis sakinah, kemudian ta ta'nis sakinah yang ada di ujung fiil ya. Wa aqulu saya katakan yatamayyazul fi'lu an akhawaihi, fi'il berbeda dari dua saudaranya yaitu alismi wal harfi bi arba'i alamatin dengan 4 tanda ya. Mengetahui dia fi'il atau bukan itu dengan 4 tanda. Mata wajadta fihi wahidatan minha aw ra'aita annahu yakbaluha arafta annahu fi'lun. Kapan saja kamu mendapati salah satu dari tanda-tanda yang 4 tadi, atau kamu menerima atau kamu melihat bahwasanya si kata tersebut bisa menerima tanda-tanda yang tadi, maka kamu tahu kalau itu adalah fi'il ya. Al-ula yang pertama, qad. Yang pertama adalah qad. Di depan qad pasti fi'il. Yang kedua wasaniyatu sin. Setelah sin pasti fi'il. Wasali satu yang ketiga adalah saufa. Setelah saufa pasti fi'il. Summa kalla saya'lamun. Oh berarti ya'lamun itu fi'il karena adanya sa di situ. Warabi'atu yang keempat adalah ta'ut ta'nisi sakinatu. Tak ta'nis, ta yang menunjukkan perempuan, sakinah dan si huruf ta'nya itu sukun ya. Berarti ada tak ta'nis mutaharrikah atau tak marbutoh. Tak marbutoh kan taknya berharokat ya enggak, madrasatun ya, haqibatun itu ada huruf tak marbutohnya dan tak marbutohnya berharokat. Yang ciri fi'il itu kalau tak ta'nis sakinah ats. Kalau di ujungnya ada ats berarti dia fi'il ya. Nah, cuman si atsnya ini terkadang kasroh kalau di depan ats itu ada alif lam atau ada hamzah wasol, karena setelah hamzah wasol pasti sukun, maka terjadilah pertemuan dua sukun yaitu ats dengan yang sukun setelah hamzah wasol. Hamzah wasol nggak dihitung karena dia ada di tengah ya. Seperti misalkan wa futihat dengan as-sama'u. Wa futihatis sama'u asalnya tuh wa futihat ats sukun. Kemudian di depannya ada as-sama'u karena di tengah a dari as-sama itu hilang, tinggal as-sama. Wa futihat as-sama, wa futihat as-sama, susah. Supaya tidak terjadi pertemuan dua sukun, takhallus at-takhallus min iltiqa'i sakinah ini, maka sukun yang pertama dikasrohkan yang asalnya wa futihat as-sama menjadi wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Gitu ya. Jadi si tak taknis ini ya enggak saklek selalu sukun. Nanti kalau dia dikasrohkan antum jadi bingung. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, futihati. Oh di situ ada kasrohnya malah. Oh berarti dia isim karena di antara ciri isim itu adalah kasroh. Enggak, dia asalnya adalah futihat, ada at sukunnya, dia fi'il ya. Amma qad, adapun qad, nah lihat. Kalau bisa jadi sebuah fi'il itu tidak ada tanda-tandanya, tidak ada qad, tidak ada sin, tidak ada saufa, tidak ada tak ta'nis. Terus tahu dari mana kalau dia itu fi'il? Dari wazan sorof ya. Makanya kalau kita mempelajari ilmu sorof secara komprehensif, detail sampai ngelotok, akan tahu dengan sendirinya mana yang fi'il dan mana yang bukan begitu mendengar si kata tersebut diucapkan. Gitu ya. Idhab fi'il ini karena saya tahu dia fi'il amr. Ya. Istaghfiru ini fi'il ini karena saya tahu dia bentuknya adalah isim fi'il amr dan seterusnya. Yang kalau yang tidak punya basic ilmu sorof ya, dia untuk mengetahui dia itu fi'il akan nyari 4 tanda ini. Ada kodnya enggak ada. Ada sinnya enggak ada. Ada saufanya enggak ada. Ada tatanya sakinahnya enggak ada. Berarti dia bukan fi'il, berarti dia isim. Padahal doroba itu fi'il. Doroba, ada kodnya enggak? Doroba Muhammadun Zaidan. Ada kodnya enggak ada. Ada sinnya enggak ada. Saufanya enggak ada enggak.
tanda sakinahnya enggak ada. Berarti doroba itu adalah isim karena tanda-tanda fi'il yang 4 enggak ada di situ. Ya enggak seperti itu teknisnya ya. Enggak gitu juga kali gitu ya. Nah, dia tetap fi'il, tahu dia fi'il dari mana? Kan tanda-tanda fi'il yang disebutkan di sini enggak ada satupun di situ. Tahu dia fi'il dari mana? Karena saya guru sorof gitu ya. Ente mau macam-macam sama guru sorof ya. Nah, guru sorof tahu dia guru sorof tuh. Begitu mendengar fi'il nih, kenapa? Karena pola harokatnya seperti itu. Ya, ada pola wazannya ya. Kemarin kan program bisa ada daurah sorof itu. Selesai 5 hari selesai, 5 hari kurang malah. Ya. Lama diawet-awet ya, biar wajahnya nampang terus di YouTube ya. Kalau yang di daurah sorof kemarin di program bisa itu selesai dia. Iyalah ngajarnya sehari dari jam 8 sampai jam 12 gimana nggak selesai. Puyeng yang ngajarnya ya cepet banget ya. Gitu. Kemudian masih ada waktu tuh setelah selesai nggak pakai syarah, cuman matan dan sedikit aja. Zoom ada direkam tapi nggak tahu deh. Dan ada sanadnya gitu ya. Punya sanad nih ya. Ya nyambung ke Ustaz Rikri lumayan lah ya. Gitu. Baca, satu orang baca. Bacanya juga masih lambat dia. Lambat, makanya hampir 1 jam dia bacanya. Sedikit padahal matan al-iz itu setengah jam kurang juga harusnya selesai. Dia bacanya masih lama nih. Gitu ya. Iya. Jadi untuk mengetahui dia itu fi'il atau bukan, pelajari ilmu sorof dengan serius. Maka antum akan mengetahui dia ini fi'il atau bukan ya. Tanda-tanda qad, sin, saufa, kemudian ta ni sakinah itu bonusnya aja, bukan tanda yang utama. Ciri utama sebuah sorof, sebuah fi'il itu adalah sesuai dengan wazan-wazan sorof, timbangan-timbangan, pola-pola harokat yang ada di ilmu sorof. Fi'il berarti gitu ya. Amma qad, adapun qad fatadkhulu ala naw'aini minal fi'li. Qad ini masuk ke 2 macam fi'il. Fi'il dari segi sighahnya, dari segi bentuknya memang 3. Madi, mudhari, amr. Madi, mudhari, amr, enggak ada yang keempat. Dari segi bentuk ya, dari segi sighah. Kalau dari segi waktu madi, hal, mustaqbal beda. Udah pernah saya jelaskan di halaqah sorof kemarin ya, enggak antum lupa lagi pasti ya. Adapun qad maka dia masuk ke 2 macam dari fi'il, wahuma yaitu madhi wal mudhari'u, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Qad masuk ke fi'il madhi, qad masuk ke fi'il mudhari', qad gak bisa masuk ke fi'il amr. Fa idza dakhalat 'ala al-fi'lil madhi dallat 'ala ahadi maknayaini. Jika si qad tersebut masuk ke fi'il madhi, maka qad tersebut menunjukkan satu dari 2 makna, yaitu at-tahqiqu wa taqribu. At-tahqiq ya, haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq artinya adalah terrealisasi, wa taqrib ya, dan mendekati, hampir terjadi, menjelang lah ya, menjelang terjadinya fi'il tersebut. Famisalu dalalatiha ala tahqiqi, contoh yang penunjukan qad itu ke makna tahqiq, terrealisasi adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minuna. Gitu ya. Ya, qad yang artinya tahqiq itu yang sering diterjemahkan dengan sungguh ya. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Bakal terrealisasi enggak? Terrealisasi ini ya, janji ini. Wa qauluhu jalla sya'nuhu, dan ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga jalla sya'nuhu, agung keadaannya, keadaan Allah ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina, dan sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin, dan seterusnya. Wa qauluna, dan perkataan kita, qad hadara Muhammadun, sungguh Muhammad telah hadir.
Wa qauluna dan perkataan kita juga qad safara Khalidun, sungguh Khalid telah safar. Wa misalu dalalatiha ala takribi qaulu muqimis sholati. Contoh penunjukan makna qad kepada takrib, pendekatan, menjelang, mendekati terjadinya sebuah fiil, menjelang terjadinya sebuah fiil adalah perkataan muqimis sholat, perkataan orang yang iqamat sholat. Qad qamatis sholat, qad qamatis sholat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sholatnya udah belum? Ketika si muadzin mengatakan qad qamatis sholat, qad qamatis sholat, kalau diterjemahkan sungguh telah didirikan sholat, sungguh telah didirikan sholat. Emangnya udah sholat? Belum, baru juga qomat, sholatnya belum, gitu ya. Tapi dari qomat ke sholat dilaksanakan itu deket. Karena nggak ada yang ya qad qamatis sholat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sholatnya setengah jam berikutnya nggak ada. Ya, bahkan yang nyuruh sholat itu imamnya kali, imamnya kan biasanya yang nyuruh sholat itu ya. Akhirnya sholat, qomat. Imamnya udah ada, ya kemudian qomat, imamnya mimpin sholat. Itu yang lumrah terjadi, makanya disebutnya takrib, ya mendekatkan. Artinya antara apa istilahnya itu menjelang fiil tersebut terjadi. Ya. Kemudian berikutnya wa misal anak takrib ke qaulu muqimis sholati qad qamatis shalah qad qamatis wa qauluka dan perkataan kamu qad gharabatis syamsu, ya matahari hampir terbenam atau sebentar lagi menjelang terbenam. Ada catatan kaki di situ. Idza kunta qad qulta dzalika qoblal ghurubi, jika kamu mengatakan yang demikian itu sebelum mataharinya terbenam, ya maka itu adalah litakrib. Ya, qad gharabatis syamsu maknanya litakrib kalau engkau ngomong ini sebelum terbenam. Amma idza qulta dzalika ba'da dukhulil laili, adapun jika engkau mengatakannya setelah masuk waktu malam, fahuwa minan nau'i sabiqil ladzi tadullu fihi 'ala tahqiq, maka itu masuk ke dalam bagian yang tahqiq, benar-benar terjadi. Gitu ya. Jadi qad gharabatis syamsu artinya apa? Sungguh matahari telah tenggelam kalau kita mengucapkan qad gharabatis syamsu habis isya. Tapi kalau kita mengucapkan qad gharabatis syamsu jam 6, karena sekarang maghribnya matahari tenggelamnya itu jam 6 lebih. Jam 6 atau setengah 6 kita mengatakan ya qad gharabatis syamsu, matahari sebentar lagi tenggelam atau menjelang tenggelam. Bukan tenggelam, ding, terbenam. Ya, tenggelam mah Ibu Susi itu ya, tenggelamkan. Azan ya? Fa'amma dalalatuha ala wa idza dakhalat 'alal fi'lil mudhari, bersambung sampai situ dulu karena sudah azan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.